السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang sangat mahal sekali, sesuatu yang merupakan pemberian yang besar dari Allah Ta'ala. Karena dulu Bani Israel saat mereka itu mengetahui kitabullah, memahami kitabullah, bukannya serta-merta mereka itu lalu kemudian menjalankan isinya kitabullah. Mengapa tidak bisa begitu? Karena itu semua kembali kepada rasa, kembali kepada watak, kembali kepada mental. Kalau seseorang itu dia merasa mulia apabila dia itu mentaati Allah Ta'ala, dia akan mentaati Allah Ta'ala. Artinya dia orang mulia. Kalau seseorang itu merasa mulia saat dia mentaati Allah Ta'ala, saat dia mentaati Allah Ta'ala, dia orang-orang mulia. Kalau seseorang itu tidak merasa mulia saat dia mentaati Allah Ta'ala, itulah orang berhina. Jadi kalau kita mau mengukur mulianya seseorang saat bagaimana dia itu mentaati Allah Ta'ala. Gitu ya. Malam ini pada ayat 41 dari surat Al-Maidah, Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri minal ladziina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul, jangan engkau susah dengan mereka-mereka orang-orang yang yusari'una fil kufri, bukan yusri'un, yusari'un. Nah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan, kalau memberi definisi, bukan yusri'un, asra yusri itu mempercepat. Jadi tidak, yusari'un, saling berlomba di dalam gitu ya, kafir, di dalam meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Artinya namanya orang berlomba. Orang berlomba itu artinya kalau dia bisa begini, saya lebih lah. Itu lomba namanya. Nah, tidak mungkin silahkan Anda lebih cepat, itu tidak bisa. Lomba jalan lambat ada, tidak ada. Lomba jalan cepat, bukan lomba jalan lambat. Lomba jalan cepat, siapa yang tercepat? Bukannya tambah lambat, tambah cepat. Jadi kalau orang itu membiarkan orang lain untuk mendahului dia, bukan lomba namanya. Lomba itu saya harus lebih cepat, lebih baik dari orang lain, itu lomba namanya. Nah, orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berlomba di dalam yusari'una fil kufri, di dalam kekafiran, di dalam melawan Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat di sini Al-Qurtubi memberi contoh bahwa ada Bani Quraidah, ada Bani Nazir. Bani Quraidah membunuh Bani Nazir. Bani Quraidah itu di bawah, Bani Nazir di atas. Karena Bani Nazir itu kalau dia itu membunuh Bani Quraidah,
karena dia di atas. Mereka tidak, gitu ya, mereka tidak memberi apapun, ya sedikit saja, ya, gitu ya, ya dia sedikit saja. Padahal seharusnya ya dihukum, ya, tidak. Lalu saat Bani Quraidah yang di bawah ini membunuh Bani Nadir yang di atas, hukumannya berkali-kali lipat. Nah, hukumannya berkali-kali lipat. Nah, itu terjadi Bani Quraidah membunuh Bani Nadir. Mereka lalu ketemu Nabi SAW, di mana mereka itu minta hukum yang sebagaimana mestinya. Biasanya di mana Bani Nadir minta lebih banyak. Nah, Allah Ta'ala mengatakan bahwa ya Rasulullah, kamu tidak usah susah dengan tindakan mereka semacam ini. Wa minal ladzina hadu, di sini Allah Ta'ala katakan, di antara orang Yahudi itu jangan heran, mereka itu tahu kitabullah, kok mereka itu bukannya menggunakan kitabullah. Tidak apa-apa, jangan heran loh. Ini mereka itu ngerti kitabullah, kok tidak mau menggunakan kitabullah. Di masyarakat kita jangan kaget kalau kita melihat, menemui, mendapati ada seorang yang memahami kitabullah kok tidak di depan di dalam ketakwaan pada Allah Ta'ala. Jangan kaget. Jangan loh. Orang itu kan mestinya apa? Mestinya dia lebih taat dari saya, ya itu mestinya memang. Memahami kitabullah itu ilmu, bisa dipelajari. Melaksanakannya berbeda. Orang belajar nembak misalnya, juara dia nembak. Apakah nantinya kalau dia waktu perang bisa nembak, itu hal yang berbeda. Loh, Anda kan juara nembak. Nah, ya saya nembak sasaran, bukan nembak orang. Nembak sasaran itu barang mati, nembak orang barang hidup, hal yang berbeda. Gitu ya. Hal yang berbeda lah. Kalau nembak sasaran barang mati ya bisa saja. Kalau nembak orang, lain lagi masalahnya lah. Jadi masalahnya bukan soal dia itu bisa nembak, kapan dan di mana dia bisa nembak. Kalau dia latihan tinju di ruangan, yang dipukul sansak ini, ya tidak apa-apa. Tapi begitu dia waktu di pertandingan di atas sering, ya lain lagi ceritanya. Nah, waktu dia dilihat orang banyak lah, itu hal yang berbeda. Gitu, orang nendang bola, waktu lapangannya kosong sepi ya bisa saja. Nah, waktu ramai lah, itu hal yang berbeda. Nah, waktu baca kitabullah gampang dibaca. Waktu dilaksanakan, nah, begitu ya. Waktu melaksanakan, waktu baca iya guys, dibaca gampang bacanya. Waktu melaksanakan hal yang berbeda. Nah, gitu. Allah Ta'ala ingatkan, ya Rasulullah, susah kamu itu biasa, tidak ada masalah. Gitu ya. Contoh lain, ada 2 orang Yahudi juga yang mereka itu berzina. Lalu rupanya mau bertanya pada Nabi SAW. Nah, lalu Nabi berkata, ya sudah kamu buka saja kitabmu isinya apa. Nah, waktu dia itu membaca kitabnya, dia meletakkan jarinya pada ayat yang menyatakan mesti dirajam, mesti dilempar sampai mati. Karena keduanya sudah pernah menikah, mesti dirajam. Nah, ditutup. Nah, itu begini. Tidak ada. Rajam itu tidak ada. Yang ada ya dijemur, dipukuli, gitu ya, dipukuli kemudian dijemur di bawah terik matahari. Kalau rajam tidak ada. Tangannya diletakkan begini. Kata Nabi SAW, kamu angkat tanganmu, diangkat, ada ayat rajam. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, Taurat, Injil, perbedaannya tidak banyak. Dalam hal syariat tidak banyak, apalagi akidah sama, apalagi akidah sudah harus sama akidah. Dalam hal syariat saja tidak akan banyak bedanya, apalagi dalam soal akidah sama. Nah, jangankan ahli kitab, orang musyrik Quraisy itu berkata, kami dulu kalau ada mencuri dipotong tangan. Nah, gitu ya, dipotong tangannya. Nah, itu sudah dari dulu. Gitu ya. Lalu bayar diat, hukuman mati ada dan sebagainya. Itu sudah ada. Nah, cuma latar belakangnya dulu tidak pakai iman, sekarang pakai iman. Nah, dulu bukan karena memuliakan Allah Ta'ala, tetapi mereka itu sudah punya kemampuan untuk menjadi orang mulia loh, begitu loh. Nah, ngerti ya? Agama itu gampang.
Agama itu gampang. Saya kaya. Saya ngajari orang bisa kaya. Gampang. Kamu begini saja, begini gampang kok lah. Tapi masalahnya bukan soal teorinya yang di mulut ini, jiwanya itu loh. Jiwanya itu berbeda, bukan begini saja. Ya memang kalau diceritakan gampang ya begini saja. Tapi dikerjakan, kalau seseorang itu tidak punya mental yang kuat, tidak punya harga diri, kehormatan yang memadai, tidak bisa mengerjakan. Selesai itu saja masalahnya. Gitu ya. Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi SAW. Nah, lalu Allah Ta'ala jelaskan pada saya, mereka itu kerjaannya sama'una lil kadhibi. Mereka itu kerjaannya mendengar. Nah, untuk apa? Lil kadhibi. Mendengar itu untuk menciptakan kebohongan. Nah, mereka itu mendengar untuk menciptakan kebohongan. Nah, jadi mereka itu, mereka itu mendengar, mereka itu mendengar, tetapi mereka tidak mencari kebenaran. Mereka mendengar telinganya, tetapi mereka tidak mencari kebenaran. Jadi mereka mendengar untuk mendustakan, mendengar untuk mendustakan, mendengar untuk mendustakan. Ya buat apa didengar? Tidak didengar memang, tetapi dalam hatinya mereka yakin ini barang benar. Dalam hatinya mereka yakin ini barang benar. Ini benar loh, didengarkan oleh dia. Tidak benar ini, tidak benar. Jadi ada suara dalam hati mereka bahwa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Mereka lebih tahu kok. Mereka itu lebih tahu dari Nabi SAW. Begitu ya, mereka itu lebih tahu dari Nabi SAW. Tetapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Tidak punya kemampuan, harga diri untuk menjadi orang mulia. Itu saja jawabannya. Jadi mereka, gitu ya. Jadi mereka mendustakan kemuliaan. Nah, sudah tahu mereka bahwa isinya Al-Quran itu mulia, sudah tahu. Tapi karena mereka tidak mau menjadi orang mulia, karena mereka orang terhina, jadi mereka menghina kemuliaan, yaitu Al-Quran. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang menghina kemuliaan, yaitu Alkitab, agama, ketaatan, itu tandanya orang yang terhina lah. Begitu ya. Jadi kalau kita mengukur orang itu mulia atau tidak, ukurlah bagaimana dia memuliakan Allah Ta'ala. Begitu. Ini mesti kita pahami. Begitu ya. Jangan kita itu ikut-ikutan. Jangan kita itu ikut-ikutan. Begitu ya. Jangan. Hendaknya kita punya sikap bahwa yang mulia itu adalah yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mereka itu, misal kita itu menjadi orang yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sama'una lil kadhibi. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tu. Mereka itu mendengar untuk memberi informasi kepada orang-orang yang tidak datang. Begitu ya. Mereka itu memberi informasi untuk orang-orang yang tidak datang. Begini loh, tadi itu ngomongnya begini lah. Informan. Sudah ada informan. Mau datang, tidak mau mereka datang. Tidak mau datang. Masa dia mendustakan Nabi kok dia datang? Tidak mau datang dia. Jadi nyuruh orang. Orang itu datang lalu ngomong gini-gini, ya sudah. Sama'una lil kadhibi lam ya'tu yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Merubah-rubah firman Allah Ta'ala, dirubah-rubah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mulai kapan merubahnya itu? Ya mulai dari zaman dulu dirubah. Gitu ya. Mulai dari zaman. Tetapi anehnya di dalam Taurat, dalam Injil masih ada hal-hal yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, itu masih ada. Sampai sekarang masih ada hal-hal yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, dari banyaknya isinya yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala sudah dihapus, dirubah-rubah, masih ada. Masih ada dalam Taurat dan Injil itu hal-hal yang bagus-bagus itu masih ada, tersisa. Oleh karenanya kata Nabi SAW yang maknanya
Kalau orang ahli kitab itu ngomong fala tusaddiquhu wala tukadzibuh. Jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Kalau dibenarkan nanti salah, disalahkan nanti benar. Karena sudah mencampur mereka, merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? In yaquluna in utitum hadza fakhudhu. Kalau Nabi SAW itu membawa perintah untuk dipukuli saja, kemudian dijemur di panas matahari, kamu terima. Wa ilam tu'tahu, kalau tidak begitu jangan diterima. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala jelaskan. Nah, ini penting buat kita. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikehendaki untuk jadi kafir, kamu tidak bisa mencegah itu dari Allah Ta'ala. Fitnah itu proses untuk menjadi lebih baik atau lebih jelek. Fitnah itu fitnah itu memasak ya. Fitnah itu memasak. Emas itu kalau dimasak dari kotorannya disebut fitnah. Jadi fitnah itu sebuah proses yang dialami oleh seseorang untuk menjadi lebih baik atau lebih jelek. Itu fitnah namanya. Makanya kan kebohongan disebut fitnah. Nah, karena dia menjadi lebih jelek. Fitnah. Begitu ya, menjadi lebih jelek. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tuduhan. Tuduhan itu dalam bahasa Arab artinya buhtan. Nah, lalu dalam bahasa Indonesia ada pergeseran. Fitnah ini artinya ini menjelekkan saya. Nah, begitu ya. Padahal artinya bukan tuduhan. Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya bukan tuduhan, tetapi ini proses yang menurunkan martabat saya. Begitu ya. Ini proses yang menurunkan martabat saya, yaitu menuduh saya terhadap satu perbuatan yang saya kerjakan, menuduh saya. Gitu ya. Pada itu dalam bahasa Arab disebut buhtan, dalam bahasa Indonesia disebut fitnah. Kalau fitnah itu bukan begitu artinya, tetapi bergeser dalam bahasa Indonesia. Jadi menjadi tuduhan. Kenapa? Karena kalau seseorang dituduh pasti tidak mungkin dituduh berbuat baik, tidak mungkin dituduh berbuat jahat lah. Itu berarti menurunkan nilainya. Nah, itu fitnah. Allah Taala katakan siapa yang oleh Allah Taala mau diturunkan nilainya lah, begitu mau dijadikan kafir. Fantam dikala minal syai'a. Bisa begitu ya. Allah Taala katakan ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Allah Taala tidak menghendaki untuk mensucikan hati mereka. Kenapa? Untuk apa disucikan? Untuk dibersihkan. Sudah bersih. Sudah bersih artinya tidak berkualitas. Begitu ya. Sudah bersih artinya tidak berkualitas. Sama dengan misalnya begini, misalnya ada sebuah mobil yang lama, sekali mobil itu sudah lama. Lalu mobil itu direnovasi. Begitu ya. Dibersihkan mesinnya bagus. Nah, ini bagus ya, sudah tahu. Ini mobil tahun 80. Nah, mau balapan dengan mobil 2020 ya tidak bisa. Nah, tapi ini sudah bersih, sudah tahu saya sudah bersih, baunya wangi, suara mesinnya bagus. Tapi tidak bisa saingan dengan mobil 2020 ya tidak bisa berani. Nah, begitu ya. Mereka ini memang hatinya tidak berkualitas. Nah, karena hatinya tidak berkualitas, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu membersihkan hati mereka. Gitu ya. Karena kalaupun bersih mereka itu bukan orang yang mulia kok. Nah, mereka tidak punya kemampuan gitu ya untuk mentaati Allah Taala. Karena mereka tidak punya harga diri untuk mentaati Allah Taala. Ini yang kita lupakan. Gitu ya. Yang kita perhatikan itu ilmu. Yang penting pintar begini, pintar pembukuan, pintar ini, pintar inilah. Pintar itu tidak ada rasa takut pada Allah Taala, tidak ada takwa. Nah, begitu ya, tidak ada takwa, tidak ada sesuatu Taala. Apa sih takwa itu? Takwa itu apa sih? Takwa itu kemuliaan. Tidak mau bohong, tidak mau mencuri, tidak mau membunuh, tidak berzina, itu takwa namanya. Begitu ya. Takwa itu bukan sedekah. Begitu ya, bukan sesuatu sedekah. Begitu ya. Orang tidak sedekah itu bukan tidak bertakwa. Begitu ya. Kalau zakat takwa, itu sedekah kenapa? Nah, begitu ya. Apa kita hina dia? Tidak. Nah, begitu ya. Sedekah tapi mencuri. Oh, jangan sedekah, jangan mencuri. Jangan sedekah, jangan mencuri. Sedekah tapi mencuri. Jangan sedekah, jangan mencuri. Nah, begitu ya. Jangan sedekah, jangan mencuri. Lebih baik tidak sedekah tapi tidak mencuri daripada sedekah mencuri. Nah, begitu ya. Sedekah itu bukan takwa.
Sedekah itu ihsan, berbuat lebih dari orang lain itu ihsan namanya. Begitu ya. Tapi kalau takwa tidak, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak menghina orang lain. Itu yang Nabi SAW katakan di waktu beliau khutbah di bulan di hari Nahar di Haji Wada. Beliau bertanya, ini hari apa ya? Sahabat katakan Allah Rasulnya lebih tahu. Lalu barangkali masih nama lain Nabi ini. Alaysa hada yaumun nahar? Ini hari Nahar. Lalu beliau bertanya, ini bulan apa ya? Ayu syahrin hada? Allah Rasulullah alam. Allah Rasulullah lebih tahu. Mungkin kata sahabat beliau mau ganti namanya. Alaysa hada syahrul haram? Bulan haram itu bulan Dzulhijjah. Lalu beliau bertanya, ini negeri apa? Sahabat Allah Rasulullah lebih tahu. Barangkali beliau mau mengganti namanya kata mereka. Beliau berkata, alaysa hadal baldah? Ini negeri yang diharamkan. Beliau berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum. Sungguhnya jiwa kalian, gitu ya, harta kalian, kehormatan kalian haram. Nah, sebagaimana haramnya negeri ini, haramnya bulan ini, haramnya hari ini. Haram. Begitu ya. Allah Taala mengatakan ja'alallahu al-ka'batal harama qiyaman lin-nas wa syarrul haram hadzal waqla'id. Allah Taala menjadikan Ka'bah qiyaman lin-nas untuk menopang kehormatan mereka. Begitu ya. Agar mereka sejak zaman jahiliyah memang mereka itu memuliakan syiar-syiarnya Allah Taala. Karena mereka memuliakan syiar-syiarnya Allah Ta'ala, mereka juga memuliakan yang lainnya. Misalnya memuliakan orang yang berhaji, memuliakan bulan haram tidak berperang lah. Begitu ya, memuliakan negeri haram lah. Jadi menghormati sesuatu itu mesti ada. Kalau manusia sebuah komunitas tidak ada yang dihormati sama sekali, jadi binatang. Nah, gitu ya. Kalau sebuah komunitas, gitu ya. Nah, kita tanya sekarang kepada masyarakat sekarang ini, gitu ya, survei, kira-kira yang Anda hormati sekarang itu apa dan siapa? Nah, gitu ya. Oh, saya menghormati aturan. Kalau semua orang tidak menghormati aturan, bagaimana? Nah, Anda bilang orang tidak boleh korupsi. Kalau di suatu tempat dan orangnya korupsi semua, bagaimana? Iya ya, bagaimana lah? Begitu ya. Tidak mungkin hanya satu saja, pasti ada temannya. Nah, kalau sudah seseorang itu tidak memuliakan Allah Ta'ala, jangan harap dia bisa memuliakan lain-lainnya. Percuma, dia mau diajari percuma. Manusia itu bisa menjadi mulia kalau dia memuliakan Allah Ta'ala. Selesai. Kalau tidak memuliakan Allah Ta'ala, percuma diajari ini, dikasih peraturan ini, dibuat undang-undang, tidak ada gunanya. Nah, gitu ya, tidak ada gunanya. Harga dirinya manusia itu Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa mereka, gitu ya, disiapkan untuk menerima kitabullah, disiapkan. Nah, kalau ininya ada, datang kitabullah, jadi mulia, tidak mulia. Nah, orangnya itu ngerti kitabullah, kok ngerti begini, kok tidak mentaati Allah Ta'ala? Karena dia tidak menyiapkan jiwanya untuk jadi mulia, alias dia memang terhina. Nah, gitu, ini harus kita pahami. Jangan sampai kita itu kagum, gitu ya, diri kita itu kagum dengan ilmu kita sendiri. Lihat saya itu, gitu ya, saya baca Al-Quran, saya begini, ngerti kitabullah, baik. Lalu apakah kalau ada sesuatu yang datang mengajak kita untuk maksiat, mau apa enggak? Begitu ya, uang misalnya, harta misalnya, bagaimana? Begitu ya, harta misalnya datang kepada kita ya, kalau soal ibadah, alhamdulillah. Begitu ya, tapi soal harta bagaimana? Tidak gampang. Begitu ya. Makanya Allah Ta'ala itu mengatur, gitu ya, di dalam kitabullah itu diatur Allah Ta'ala dua hal yang tidak diatur oleh Nabi SAW. Ada zakat misalnya, penting zakat itu, tidak zakat dihukum mati, tapi di Quran tidak ada. Sholat misalnya, gitu ya, kalau tidak sholat dihukum mati. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat, perinciannya tidak ada. Nah, kalau Al-Quran turun, kita tidak bisa sholat. Al-Quran turun tempat Nabi, tidak bisa sholat kita, tidak bisa zakat. Tapi dalam Al-Quran, kalau sudah mengenai harga diri, diatur oleh Allah Ta'ala. Mengenai materi, diatur oleh Allah Ta'ala. Mengenai warisan, sekecil-kecilnya diatur oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, karena kalau tidak diatur,
gitu ya, bisa saling membunuh akhirnya, bahaya. Diatur Allah Taala begini, ini mesti begini, ini mesti begini. Nah, perkawinan yang kedua perkawinan, kalau tidak diatur, gitu ya, tidak akan menjadi terhina manusia nih kalau tidak diatur perkawinan. Nah, Al-Quran mengatur perkawinan begini, begini, begini. Mana di Quran aturan mengenai kawin? Jarang. Perceraian banyak. Kalau kawin itu gampang kawin, gitu ya. Qabul tu nikah atau selesai, itu gampang. Tapi kalau cerai berat. Nah, karena apa dasarnya? Lah, ayo bingung. Nah, sulit itu ya. Kalau kawin itu alasannya cuma satu, saling membutuhkan. Nah, naluri manusiawi. Tapi waktu cerai, ayo apa alasannya? Nah, alasannya apa? Nah, mulai bingung dia mencari alasan. Gitu ya. Mulai bingung lah. Alasannya keduanya tidak bisa menjadi mulia karena perkawinan. Selesai itu saja. Kalau ada satu dari kedua belah pihak, suami atau istri atau bahkan keduanya sudah tidak merasa menjadi mulia karena perkawinan, cerai. Nah, tapi kalau keduanya punya harga diri, mereka pertahankan sampai satu dari keduanya itu tidak lagi merasa mulia dengan perkawinan. Nah, cerai mereka. Begitu ya, cerai. Begitu juga dengan sebelumnya, pembagian waris, pembagian harta. Begitu ya. Ini kan yang dibagikan keluarga, bukan kita berbagi dengan orang lain, ya saudara, gitu ya, ya ibu, ya anak lah. Begitu kan berbagi dengan keluarga. Kalau sudah tidak lagi mereka punya harga diri saling memuliakan, baku hantam mereka, baku hantam. Nah, begitu ya, baku hantam. Begitu ya, nanti anak mempidanakan ibunya dipidanakan, begitu ya, dan sebagainya, gitu ya, muncul kehinaan-kehinaan, gitu ya, yang seperti bukan orang beriman, seperti orang tidak sholat, begitu ya, seperti orang tidak sholat. Lah, kamu ini sholat, sholat, ketemu Allah Taala atau sholat, kok bisa sampai begini? Oleh Allah Taala diatur dua hal yang membuat manusia itu tetap mulia. Baik, lalu ya, saya lanjutkan. Lahum fid dunya khizyun. Mereka itu di dunia ini saja, gitu ya, sudah terhina. Mereka di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di dunia itu sudah terhina. Nah, gitu ya. Walau fil akhirati azabun azim. Di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Lihat di sini. Lihat di sini. Ini jawaban dari Allah Ta'ala pada kita, bahwa orang kafir dan orang munafik tidak mulia di dunia ini. Orang kafir dan orang munafik tidak mulia. Tapi kok kelihatannya mulia ya? Siapa yang memuliakan? Ya kita, orang beriman. Begitu ya. Tapi dalam Allah Ta'ala tidak mulia mereka itu. Yang memuliakan orang kafir itu orang beriman. Nah, selesai itu saja. Yang kagum dengan orang kafir itu orang beriman. Allah tidak kagum. Dan orang kafirnya pun juga sebenarnya tidak kagum. Nah, begitu ya. Karena tidak mungkin ada orang tidak beriman dan dia merasa mulia, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu ya. Tidak mungkin ada seseorang dia tidak beriman dan dia merasa mulia, tidak mungkin. Bagaimana supaya dia merasa mulia? Sombong. Nah, minum obat namanya sombong. Begitu ya. Mereka minum obat namanya sombong lah. Begitu ya. Itu di apotek tidak ada, tapi dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, obat pil namanya sombong tidak ada. Tapi semua orang, kalau ada orang terhina perlu minum pil sombong itu, wah, itu ndangak gini dia. Nah, itu dia ndangak. Dia terhina. Kalau orang yang mulia sesombong buat apa? Orang mulia tidak perlu sombong. Begitu ya, orang mulia itu tidak perlu sombong. Seseorang itu perlu kesombongan waktu dia merasa terhina. Kalau tidak merasa terhina, tidak perlu sombong buat apa? Misalnya ada seseorang diberitahu, Anda ini tidak ngerti. Oh ya, tidak ngerti apa? Oh ya, memang saya tidak ngerti. Nah, oh ya, memang saya tidak tahu. Selesai. Nah, betul. Tapi karena dia merasa terhina, loh, Anda jangan ngomong gitu. Begitu ya, saya itu bukan tidak tahu, belum tahu ya sama saja. Nah, begitu ya, sama saja. Nah, kapan tahunya? Sekarang. Begitu ya. Oh, saya tidak dikasih tahu. Coba saya dikasih tahu, saya tahu lah. Lah Anda mah tidak apa mencari tahu. Tugas Anda mencari tahu. Bukan lalu saya mesti dikasih tahu, ya salah. Anda mesti mencari tahu, mencari informasi supaya tahu. Gitu ya. Bukan lalu tidak tahu, akhirnya keputusan salah. Loh, saya tidak tahu. Nah, ya, tidak bisa, harus tahu. Nah, harus ngerti. Begitu ya. Harus tahu, harus ngerti.
Tidak boleh lupa. Jangan saya itu iya lupa. Anda kok tidak bawa pulpen? Iya lupa saya. Oh, jadi ada asisten yang mestinya bawa, yang ngatur gitu ya, ngatur bukunya, ngatur pulpennya, ngatur sarapannya, itu ada asistennya. Ya tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa karena sombong. Iya lupa saya. Itu kalimat-kalimat orang yang tidak mau menerima kenyataan. Iya saya tidak tahu itu. Iya saya lah. Begitu ya, katakan iya saya tidak ngerti. Terima kasih dikasih tahu. Nah, selesai masalahnya. Begitu ya, karena mereka itu terhina, jadi mereka itu sombong lah. Masih ada lagi ayat 42. Sama'una lil kadhibi akalul lisuhd. Mereka itu bukan cuma sama'una lil kadhibi, bukan cuma dengar untuk kebohongan, tidak. Akaluna lisuhd. Mereka itu makan barang haram. Kerja mereka itu kerjaannya makan barang haram. Buzzer, gitu ya, untuk membuat informasi itu rusak. Disinformasi namanya, bukan misinformasi, tidak. Misinformasi itu informasinya salah, ini tidak disinformasi. Kerjaannya itu merusak informasi, supaya orang itu bingung, supaya masyarakat itu bingung. Gitu ya. Informasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bingung. Nah, ada orang yang kerjaannya itu begitu ada. Makanya Bani Israel itu punya kantor berita, namanya Reuters. Nah, Reuters itu orang gitu ya, orang Jerman, orang Yahudi. Dia punya kantor berita. Manusia ini harus diberi berita yang bohong. Kita ngatur manusia lewat berita, gitu ya. Penting itu. Manusia itu tidak boleh diberi berita yang benar, harus dibohongi. Nah, begitu harus dibohongi. Begitu harus dibohongi. Iklan dan sebagainya. Iklan si produk, ya bohong sama saja. Nah, lalu mengenai politik dan sebagainya, kebohongan. Nah, kebohongan agar manusia ini bisa diatur lewat kebohongan dari dulu. Yang buat kantor berita itu yaitu namanya Reuters, orang Yahudi. Gitu, karena mereka perlu menipu orang lewat berita. Nah, kita terima berita itu. Bagaimana Anda bisa terima berita yang benar? Sulit. Begitu ya, karena satu berita benar berhadapan dengan 9 berita bohong, bingung kita. Nah, satu berita benar mungkin berhadapan dengan kita banyak berita bohong, bingung kita. Nah, begitu ya, bagaimana ini ya? Ada satu berita benar, tapi yang lainnya yang bohong pun banyak, bingung kita. Begitu ya, itu terus kita terima. Jadi kerjanya orang ya udah dari dulu selalu menciptakan kebohongan. Allah Ta'ala katakan fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka itu datang, silahkan kamu memberikan hukum Allah Ta'ala aw a'rid anhum atau tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan agar Nabi itu tidak bernafsu untuk memberikan hal yang benar. Tidak usah bernafsu kata Allah Ta'ala. Mereka itu tidak berkepentingan kok dengan gitu ya. Dengan ayat dikatakan wa kaifa yuhakimuna fa innahum Taurah fi hukumullah. Bagaimana mereka minta hukum pada Rasulullah? Mereka itu punya Taurat, ada hukum Allah Ta'ala. Buat apa? Nah, jadi mereka itu tidak hanya merusak diri mereka, Nabi pun mau dirusak. Nah, Nabi pun mau dirusak. Bukan hanya mereka, Nabi pun mau dirusak. Nah, tapi kenapa ya orang Yahudi kok bisa berkuasa? Orang Yahudi berkuasa di dunia ini selama di dunia ini banyak orang munafik, baik muslim maupun kafir. Di dunia ini ya, kalau di dunia ini isinya orang munafik, baik orang munafik itu dalam sebagai orang kafir atau sebagai orang muslim, maka orang Yahudi bisa berkembang. Nah, karena dia butuh orang yang mau berbohong. Nah, begitu ya, orang-orang yang mau berbohong perlu. Yahudi tidak perlu orang jujur, buat apa disingkirkan? Dia senang dengan orang yang berbohong. Mau bohong, saya bayar. Nah, dibayar untuk berbohong. Nah, begitu ya, dibayar untuk berbohong. Nah, jadi saya ulangi lagi, takwa itu ya, kan takwa itu gampang, tidak berbohong. Gitu ya, tidak menzalimi orang lain, itu takwa namanya. Tidak berbohong, tidak menzalimi orang lain. Untuk menzalimi orang itu banyak, kehormatannya, jiwanya, hartanya. Nah, begitu ya, itu saja. Tidak berbohong, berkata benar, tidak menzalimi orang lain, itu takwa namanya. Begitu. Adapun ibadahnya, urusannya dia dengan Allah Ta'ala.
Begitu. Baik. Wa in turid anhum fala yazurruka syai'a. Kalau engkau menolak, kalau engkau tidak mau ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah, tidak ada ruginya. Tetapi wa in hakamta, kalau engkau mau hukumi, fahkum bainahum bil qisti, kamu mau hukumi yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang muqsit. Begitu ya, al-muqsit itu lebih adil dari adil. Muqsit teliti sekali. Begitu ya, al-muqsitun katanya Allah Taala kata Nabi sallallahu kal-muqsitun indallah al-manabir min nur. Orang-orang yang muqsit yang ada di dunia ini nanti di akhirat diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Supaya dilihat oleh orang banyak. Bukannya mimbarnya bukan gelap ya, cahaya. Supaya dilihat oleh orang banyak. Ini loh orang jujur. Orang adil di dunia dulu. Berat. Begitu ya, dari langkahnya. Langkahnya orang jujur sampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyiapkan mimbar dari cahaya supaya orang tahu ini orang jujur. Begitu ya. Sebelum masuk surga sudah mulia dia. Belum masuk surga ini, di luar surga sudah mulia dia. Ini loh orang yang jujur di dunia lah. Begitu ya. Ini semua berangkatnya dari harga diri. Baik. Saya lanjutkan. Ini di sini. Ayat 43 yang saya baca tadi. Wa kaifa yuhaqqimuna? Bagaimana mereka itu berhukum dengan engkau Rasulullah? Wa indahumut Taurah. Ada Taurat mereka, ada Injil. Fiha hukmullah, ada hukum Allah Taala. Semua tahu min ba'di dzalik. Lalu mereka berpaling. Kenapa? Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka tidak beriman. Begitu ya, mereka tidak beriman. Bukan soal ada Taurat, tidak beriman lah. Sama dengan orang lapar. Ada orang lapar, ada makanan. Kenapa kok lapar? Ini ada makanan, ada orang punya makanan dan dia minta pada orang lain. Nah, yang diminta tidak ngerti. Gitu. Kasihan orang itu loh, ada apa kasih? Orang itu punya makanan. Lah kok tidak dimakan? Ya memang mereka tidak mau makan. Nah, oh begitu ya, iya. Begitu ya, bukan soal mereka tidak punya makanan, ada makanan tidak mau makan. Nah, gitu ya. Yang ada tidak dimakan minta yang lainnya. Ini ada di depan tidak dimakan, ini yang lainnya. Nah, begitu yang ada di depannya, begitu ya, tidak dimakan minta yang lainnya. Nah, begitu ya, ada di depan bisa dimakan, tapi minta yang lainnya. Ini ada. Nah, gitu ya. Jadi saya bahas lagi, saya ulangi lagi. Kenapa mereka tidak mau menggunakan Taurat? Gitu ya. Karena mereka tidak mau dan tidak punya rasa mulia kalau mereka itu mentaati Allah Taala. Nah, kita pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya kita itu merasa mulia waktu kita berzikir, ingat Allah Taala, waktu kita baca Al-Quran, waktu kita sholat, waktu kita puasa, waktu kita sedekah, gitu ya. Harus ada kebanggaan, begitu ya. Bukan soal suka. Ada bedanya suka beragama dengan bangga beragama, lain deh ya, lain. Nah, begitu ya. Misalnya ada orang bisa masak, ada orang senang listrik, misalnya. Gitu ya. Ada orang senang bangunan, misalnya. Orang senang masak dia. Gitu ya. Meskipun dia pintar masak dia, pintar masak. Tapi senang masak dia. Ada lagi orang yang bangga karena bisa masak, jualan dia. Jualan. Begitu ya. Orang yang jual itu karena dia bangga dengan masakannya, dengan jajannya. Kalau tidak bangga, ada yang beli jajannya. Begitu ya. Orang itu mesti lihat saya, oh jajan enak, tidak ada seperti ini. Nah, begitu ya. Saya buat jajan enak loh ya. Yang seperti tidak ada, coba yang lainnya rasakan. Nah, lain. Nah, saya kalau bikin gulai, oh lain. Nah, coba saja bandingkan dengan yang lainnya. Wah, yakin dia. Begitu yakin. Kalau orang itu pintar masak dan dia dayakan dengan yang dia miliki, tidak ada orang mau makan. Nah, harus bangga dia. Saya bangga lihat. Nah, orang ngerti listrik misalnya, ini begini saja. Lu Anda ini kan sekolah elektro, pintar elektro. Kok tidak kerja? Oh enggak, buat apa saya lebih baik buka toko saja. Saya jual sarung rame kok. Listrik ini apalah. Begitu ya. Banyak orang sekolah tapi kerjaannya tidak sesuai dengan ilmunya. Kenapa? Dia tidak bangga dengan ilmunya. Tidak bangga dengan ilmunya. Lah ada pada sekolah dulu.
Waktu dulu Anda sekolah, Anda pikirkan dulu Anda sekolah mau jadi apa. Nah, begitu loh. Jangan asal sekolah saja sama orang banyak, keluar tengah jalan berhenti, merotoli. Nah, itu ya. Bahkan yang lulus pun tidak ada hubungannya dengan sudah dapat gelar, tidak ada hubungannya. Lalu ada kuliah. Nah, itu ya. Kalau Anda sekedarnya ya lebih baik belajar agama saja, belajar bahasa Arab, belum berat belum belajar bahasa Arab itu. Ayo cobain, saya tantang. Nah, itu saya tantang orang-orang yang sekolah ekonomi, gitu ya, yang sekolah ilmu yang lainnya belajar bahasa Arab lah. Begitu ya, sabarnya itu seperti ngadepi istri 4 ya, gitu ya. Sabar betul-betul sabar memang belajar bahasa Arab itu tidak gampang, bukan anak hebu supermi tidak. Nah, harus ngerti gitu ya, mizan gitu ya. Mizan dalam bahasa Arab itu ada 1200 mizan. Fa'ala ifta'ala itu ada 1200 kira-kira lah. Berat. Nah, gitu ya, berat baca ini berat. Tidak gampang. Nah, mau sabar apa tidak? Nah, tidak bisa merotoli. Dulu saya sudah belajar bahasa Arab, gitu ya. Habis muridnya, tinggal saya 1 orang. Nah, habis muridnya. Nah, begitu ya, belajar bahasa Arab, habis tinggal 1 orang. Saya saja. Nah, yang lainnya tidak kuat merotoli. Nah, tidak gampang. Gitu ya. Nah, berat belajar bahasa Arab lah. Begitu ya. Kalau cari ilmu itu yang berguna lah. Saya belajar bahasa Arab lah. Betul ya, supaya bisa baca kitab Allah, hadis penjelasannya, supaya ngerti agama lah, berbangga. Nah, kalau orang tidak berbangga dengan ilmunya lah, begitu ya, tidak berbangga dengan ilmunya, tidak berilmu dia, tidak berilmu. Nah, begitu sama dengan orang tidak berilmu, begitu ya. Padahal kalau dia berbangga, ilmunya itu membuat dia mulia. Nah, seperti yang saya katakan, orang bisa masak misalnya, gitu ya, dia bangga. Orang minta dia supaya masak, menjadi bisnis, bisnis catering, karena dia berbangga. Begitu ya, bermulainya dari dia berbangga. Orang punya catering itu karena dia berbangga bahwa saya bisa masak. Nah, kalau orang sekedar ya, gitu ya, saya bisa masak tapi malas saya lah, gitu ya, buat apa lah, gitu ya. Atau misalnya membuat rumah dan sebagainya. Semua orang yang sukses itu karena dia berbangga dengan kemampuannya. Begitu ya. Kalau dia tidak bangga, tidak jadi apa-apa. Tidak bisa jadi apa-apa. Kalau dia tidak berbangga, tidak jadi apa-apa. Nanti Allah telah mengatakan kepada Nabi SAW, la yahzunka. Jangan susah dengan orang yang tidak mau agama Allah Ta'ala. Loh, begitu. Kalau susah, yang ikut pengajian kok sedikit ya. Yang ikut akad kok rame ya. Ya jelas lah. Begitu ya. Bagaimana ini lah. Begitu ya. Yang ikut pengajian sedikit. Yang kalau akad rame lah. Ya, tidak ada masalah. Tidak usah susah. Pengajian saja. Begitu ya, ini ada pahalanya, ini besar pahalanya. Pahalanya sama dengan orang berhaji. Orang berangkat ke masjid yang mencari ilmu atau ngajarkan ilmu, pahalanya sama dengan berhaji. Sehari sebagai Tobroni. Begitu ya. Jadi yang datang sedikit. Karena perlu kebanggaan. Yang tidak berbangga dengan agama Allah Ta'ala, tidak ke masjid. Kita tidak usah ribut, biarkan saja. Begitu ya, kalau ada orang tidak taat pada Allah Ta'ala, itu tidak usah kita ribut. Itu yang milik Allah Ta'ala. Yang milik orang bisa taat itu Allah Ta'ala. Begitu ya. Saya balik sekarang. Gitu ya. Apakah orang-orang yang tidak berbangga dengan Allah Ta'ala, berbangga dengan dunia itu mulia? Saya tanya. Begitu ya. Apakah orang-orang yang tidak berbangga dengan Allah Ta'ala, berbangga dunia, dia menjadi mulia? Tidak. Lihat sahabat. Mereka berpindah dari Makkah ke Madinah, merasa terhina. Tidak apa-apa, bajunya cuma 1. Begitu ya, diangkat kelihatan aurat, diturunkan kelihatan dadanya. Tidak apa-apa, tapi hafal Quran mereka. Daripada orang yang berbangga dengan dunianya, tidak hafal Quran. Apa kita tidak malu di hadapan Allah Ta'ala? Nanti kalau kita ketemu Allah Ta'ala di akhirat nanti, Anda kenapa kau tidak hafal Quran? Gitu ya, kenapa kau tidak hafal Quran? Tidak ada waktu, rezekinya kurang apa? Apakah kesehatan itu bukan rezeki dari Allah Ta'ala? Kenapa kau dah baca Al-Quran? Kenapa? Kita kau dah ngafal Al-Quran, kenapa? Begitu ya, kok waktunya dipakai untuk melupakan Allah Ta'ala. Kok bisa berbangga melupakan Allah Ta'ala? Kok tiba-tiba sekarang kepingin masuk surga? Itu surganya siapa ini? Begitu ya, surganya siapa ini? Surganya Allah. Lah ya, dulu kok dah berbangga dengan Allah Ta'ala di dunia. Gitu ya, kok tiba-tiba waktu di akhirat kepingin masuk surga. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang dulu di dunia berbangga dengan Allah Ta'ala. Gitu ya, ya lain derajatnya. Gitu ya. Semakin seseorang itu merasa mulia,
Kalau dia mulia Allah Ta'ala semakin tinggi di surga derajatnya. Nah, orang yang mati syahid, gitu ya, di surga itu ada 100 derajat. Setiap derajat itu seperti langit dan bumi. Dan orang mati syahid di paling atas dia, di atas. Nah, orang mati syahid bisa memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Nah, ini berbangga. Nah, kalau orang di dunia ini tidak punya kebanggaan, nah, berarti dia menyatakan bahwa dirinya itu tidak berguna, loh, tidak boleh. Nah, lihat sahabat, begitu ya, lihat sahabat bisa perang, tidak bisa perang. Tetapi karena mereka berbangga dengan ilmu dengan Allah Taala memberikan pertolongan pada mereka, jadi menang mereka. Nah, begitu ya, jadi menang, jadi mulia mereka karena mereka memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ini akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.